saya ingin menyambung cerita saya kemarin adalah tentang saya tidak sekolah ya. Oke, saya sedikit cerita lagi. Latar belakang saya adalah saya pernah merantau ke Malaysia 10 tahun. Dari tahun 80-an saya balik lagi ke Indonesia tahun 98 ya. 10 tahun saya di Malaysia. Saya di Malaysia pernah yang paling lama di Selayang Baru ya. Saya pernah di Gombak, saya pernah di Ampang ya. Di Ampang Pak ya, saya pernah di Ampang ya, saya pernah tinggal di sana. Saya pernah kerja di Malaysia itu, saya pernah kerja di Jalan Rajalang ya, jual burger. Saya pernah jual burger di depan 7-Eleven. Ada satu-satunya 7-Eleven di Jalan Rajalang itu. Saya pernah jualan burger di situ tahun 90. Kalau nggak salah saya ya, kalau saya nggak lupa itu 92 atau 93. Saya pernah jualan burger di sana, ya. Terus saya juga pernah di sana kerja di restoran, tukang buat minuman, ya. Pernah tukang cuci piring, gitu ya. Banyak yang saya lakukan, ya. Terus saya pernah kerja di hotel sebagai tukang masak. Terus saya juga pernah dagang di coket, ya. Jualan di coket, ya, barang-barang bekas, ya. Baju bekas dulu ya, bandel ya, baju bandel gitu ya. Nah, pernah jualan itu ya, kerja dengan orang bukan punya sendiri. Oke. Saya pernah kerja di Selangor Club yang di Dataran Merdeka. Kalau Anda pergi ke Dataran Merdeka itu ada lapangan di seberangnya Mahkamah itu ada sebuah gedung hitam. Itu restoran. Nama restorannya dulu Selangor Club, saya nggak tahu sekarang namanya apa. Itu restoran, orang yang makan ke situ bayarnya seperti pakai kartu begitu, tabungan. Dia naruh duit dulu di situ hingga gesek. Ya, nggak sembarangan yang makan di situ. Saya pernah kerja di situ hampir 2 tahun ya, sebagai tukang masak. Kalau Anda ke sana, nama saya di Malaysia itu waktu itu adalah karena KTP saya di sana namanya Muhammad Safawi bin Harun. Nama saya di sana, ya. Panggilan saya Joe Rappers ya. Kalau tahun 94, kalau Anda pergi ke Lot 10 Sungai Wang, Mahkamah ya, waktu itu zamannya nongkrong di Mahkamah Dataran Merdeka. Di belakangan Mahkamah itu dulu itu tempat tongkrongan kami, malam minggu penuh dengan anak muda di situ nongkrong ya, macam-macam karakter, anak rappers, anak punk ya, anak skinhead, anak skateboard, anak BMX, anak rollerblade ya, sepatu roda ya, kami kumpul di situ. Dan saya salah satu anak breakdance yang berkumpul di situ ya. Nah, tongkrongan kami yang tetap itu 3, Loten, Sungai Wang. Di Sungai Wang itu dulu ada salah satu tempat hiburan untuk anak muda, tapi dibukanya siang bukan malam. Tempat main sepatu roda di situ dan sempat ngedance ya. Jadi kami suka ngedance di situ dan main sepatu roda di situ, ya. Waktu kami melakukan banyak hal di sana ya, banyak hal. Dan saya pernah kerja di Pasar Borong malam, masuk jam 12 malam, pulang jam 7 pagi. Itu saya lakukan selama 3 tahun, ya. Kenapa saya pilih kerja di Pasar Borong? Karena supaya siangnya saya bisa melakukan aktivitas kerja lain, ya. Saya bisa melakukan aktivitas lain. Kerjaan saya waktu itu siang ya, ngedance. Selain ngedance juga saya punya pekerjaan ya macam-macam yang saya jalankan. Pernah tukang cuci mobil di jalan apa? Ismail ya. Jalan Sultan Ismail apa lupa saya jalannya ya. Ada Ismailnya begitulah pokoknya ya. Pernah tukang cuci mobil di sana ya. Pernah jadi penari latar ya. Kenapa saya suka dengan Michael Jackson ya? Di ini posternya Michael Jackson. Kenapa saya suka sekali dengan dia? Karena dia adalah salah satu ya yang paling kami sukai waktu itu. Dan saya juga pernah menjadi juara 2 meniru gayanya ya. Waktu itu masih menjadi penari ya.
banyak yang kami lakukan waktu di sana. Kenangan saya di Malaysia itu cukup banyak sekali. Ya, Anda bisa bayangkan saya di sana 10 tahun. 10 tahun tanpa ada kontrol. Kontrol itu ibaratnya nggak ada yang ngatur, ya. Seenaknya, ya, mau melakukan apa terserah gitu ya. Mau nakal ya nakal sekalian gitu di sana. Ya nakal, saya juga termasuk anak-anak yang nakal di sana. Itu yang saya bilang, tongkrongan saya adalah pokoknya kalau tahun 94, 9 sampai 96, 93 lah, 93 sampai 96, 97. Itu kalau Anda pergi ke Lok Ten, Sungai Uang, Dataran Merdeka yang belakang mahkamah itu, kalau Anda ketemu orang dari anak muda yang kecil sampai seumuran yang umur sekitar 15, 19 tahun, kalau Anda tanya Joe Rappers, pasti kenal dengan saya gitu ya. Cukup terkenal ya. Kenapa? Karena kenakalan ya. Kenakalan saya, suka berantem ya, nggak pernah takut waktu itu ya, nggak pernah takut ya. Pokoknya kalau teman saya dikeroyok, saya yang paling maju, paling pertama ya. Nah, ini ada luka ya, ini luka di sini ini gara-gara nangkap celurit ya, bukan celurit di sananya, kayak apa ya, kayak pedang gitu ya, kayak pedang samurai gitu, kayak samurai dia saya tangkap ya. Ini dalam dulu nih, hampir putus ya. Kerjaan saya itu. Sejarahnya kenapa saya terkenal, teman-teman saya itu terkenal karena saya menyelamatkan satu teman. Teman saya itu dikeroyok oleh 15 orang. Bukan saya jago, bukan gitu loh. Bukan saya melawan 15-nya. Tapi adalah saya memeluk teman saya itu. Karena saya memeluk teman saya tadi, akhirnya saya yang dipukulin sama orang tadi. Nah, dan cerita itu sampai kemana-mana. Dan akhirnya orang mengenal saya sebagai Joe Rappers. Nah, kalau Joe Rappers itu adalah karena saya, rappers kan kalau Anda tahu rappers adalah penyanyi rap, ya, penari, ya. Nah, jadi orang taunya saya adalah seorang penari. Saya adalah penari breakdance, ya, bermakan macam gaya yang kami lakukan. Dan itu menghasilkan uang buat kami juga. Kadang-kadang kami dipanggil sebagai penari latar di beberapa tempat di sana waktu itu. Ya luar biasa. Ini yang kami jalankan di sana selama 10 tahun gitu loh. Macam-macam pekerjaan yang saya jalankan selama 10 tahun itu di sana. Artinya kalau orang bertanya, bisa dibilang separuh dari jiwa saya ini adalah di Malaysia. Di Malaysia. Karena saya cukup lama hidup di sana. Ya, makanan pun saya cocok, makanan di sana cocok semua karena udah terlalu lama ya. 10 tahun saya di sana. Itu bukan bolak-balik Indonesia Malaysia. Jadi saya perginya sekali tahun 80-an saya pergi. Kalau nggak salah antara 88 apa 89 saya berangkat nih ke sana. Ya. Saya pulang tahun 98 ya. Saya pulang tahun 98. Dan saya perginya 98, tahun 88 itu pulang 98. Nggak pernah, selama 10 tahun itu saya nggak pernah balik ke Indonesia. Jadi 10 tahun itu saya. Terus yang kedua, di Malaysia itu saya tidak bergaul dengan orang-orang Indonesia waktu itu. Saya lebih banyak orang Melayu. Jadi pergaulan teman-teman saya banyak orang Melayu waktu itu. Kenapa? Bukan saya anti orang Indonesia, tidak. Kebetulan perjalanannya seperti itu. Ketemu teman, akhirnya kami bersahabat ya. Ada satu namanya teman saya Karim, namanya Karim, itu teman sahabat saya. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dia. Saya sudah bolak-balik sering ke Malaysia, saya cari dia. Yang di Kuala Lumpur tidak ada lagi. Rumahnya saya pergi ke Perak, rumahnya di Perak. Ternyata rumahnya sudah digusur di Perak, sudah tidak ada rumahnya sampai hari ini ya. Sampai saya cari Facebooknya nggak ketemu karena Karim itu juga banyak ya. Yang nama lengkapnya, binnya yang saya lupa, bin apa, tapi nggak tahu juga nama Facebooknya apa. Tapi saya cari namanya Karim di Facebook, itu banyak sekali nama Karim, tapi nggak ada fotonya dia gitu loh. Jadi saya bingung mau mencari dia kemana. Di Malaysia saya sudah periksa semua, saya tanya kemana-mana, ketemu teman saya. Bagaimana bisa menemukan satu teman saya di sana? Kalau saya menemukan satu, saya yakin yang lain ketemu gitu loh. Ini masalahnya, satu pun tidak ketemu gitu.
betul. Itu yang saya sedihkan. Walaupun saya bolak-balik sering ke Malaysia sekarang ini, ya, tak ada yang saya ketemu. Ada teman saya di Jalan Keramat, di Ampang, ya, dan rata-rata rumahnya rata-rata digusur. Ada yang udah jadi jalan tol, ada yang sudah jadi jalan raya rumahnya, ada yang sudah jadi supermarket gitu kan, ada yang udah jadi perumahan gitu ya. Saya nggak tahu, jadi nggak tahu rumahnya kemana, tinggalnya di mana teman-teman saya itu sekarang. Padahal begitu banyak teman saya di sana. Dan memang terlalu lama untuk saya meninggalkan mereka. Kenapa? Saya balik lagi setelah tahun 98 itu, saya balik lagi ke Malaysia itu adalah pas anniversary-nya Keling Internasional. Saya pergi ke sana tahun 9 tahun 2009. Jadi kalau saya ke sana 98 berarti sekarang lagi 2009, berarti 11 tahun. Jadi 11 tahun berikutnya saya baru balik lagi ke Malaysia waktu itu, ya. Saya waktu itu stay di Malaysia seminggu. Saya mencari mereka, sudah tidak ketemu. Satu pun tidak ketemu. Karena saya beli tiketnya PP seminggu, habis itu saya nggak lama setelah itu saya balik lagi ke Malaysia. Bahkan setelah itu saya sering bolak-balik Malaysia. Waktu itu saya mencoba membangun bisnis juga di sana, ya, saya mencoba membangun sana. Tapi sayang tidak ketemu satupun. Sampai itu yang saya bingung, kan Facebooknya pun tidak ketemu gitu ya. Ada teman-teman saya yang lain ada, cuman saya lupa namanya gitu ya. Maklumlah saya pelupa orangnya, ya. Lupa namanya siapa, cari di Facebook pun tidak ketemu gitu ya. Bisa satu pun tidak ketemu gitu ya. Ya, moga saya berharap suatu hari nanti saya ketemu dengan sahabat saya itu namanya Karim itu. Kenapa saya bilang dia sahabat saya? Kami itu betul-betul tinggal serumah, ya, makan susah senang kami berdua gitu ya. Tidak ada makanan kami susah berdua. Waktu kami punya uang pun kami punya motor masing-masing. Saya punya CBR, dia punya Ninja RR waktu itu, Ninja RR. NSR dia punya, NSR zaman itu, Honda NSR. Saya punya CBR, ya. Kami sama-sama beli waktu itu, punya. Artinya kami sama-sama memiliki, sama-sama mempunyai. Artinya kami tidak tidak susah gitu loh. Kami tidak susah. Ada ngalamin kami susah, makan sepiring berdua kami gitu kan. Kami pernah jadi gembel gitu ya. Kami sama-sama jadi penari gitu ya. Ada video fotonya. Foto kami pun, foto saya dengan dia ada satu, tapi nggak tahu kemana perginya. Saya lagi nyari-nyari juga. Kayaknya di kampung ada fotonya itu, saya lupa. Saya mau cari fotonya sama dia itu. Rambut kami sama-sama panjang segini, tapi rambut dia segini, rambut saya segini, rambut dia segini. Kami susah senang bersama. Itu yang dikatakan sahabat. Sahabat sejati itu di situ. Saya baru menemukan sahabat sejati itu di situ. Kenapa? Apa ya? Susah nak diungkapkan dengan kata-kata. Saya ini orang asing. Tapi kebetulan teman-teman saya ini tidak tahu saya ini orang Indonesia. Orang Melayu itu dia tidak tahu saya orang Indonesia. Dia tahunya saya orang Melayu. Nah, artinya itu pengalaman saya. Tahun 98 saya balik ke Indonesia, ya. Sampai di Indonesia pun saya sudah melakukan pekerjaan banyak hal, dan hari ini saya masih menetap di Indonesia. Saya tidak balik ke Malaysia. Kenapa saya nggak balik? Ya, saya hidupnya di Indonesia. Kalau ke Malaysia pun sekarang saya belajar untuk berbisnis, ya, mengembangkan bisnis ke sana gitu ya. Main-main ke sana, jalan-jalan ke sana gitu ya. Karena saya anggap Malaysia itu adalah kampung kedua saya. Ya, kampung kedua saya, tapi yang saya sedihkan adalah saya tidak bisa mengenang masa lalu saya karena saya tidak ketemu dengan teman-teman saya. Doain saya supaya saya ketemu mereka nanti. Oke? Terima kasih Anda sudah mau mendengarkan cerita saya, curhatan hati. Sudah lama saya sudah tak menceritakan hal-hal ini ya kepada, belum pernah saya cerita, malah waktu di seminar saya juga saya tidak pernah cerita ini ya, yang ringkas saja saya cerita, pekerjaan semua saya cerita, tapi secara pribadi itu saya tidak pernah cerita di seminar dan acara-acara seminar saya. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Saya akan coba rutin membuat sebuah video konten-konten yang menarik buat Anda tonton ya.
Kalau nggak menarik, nggak usah ditonton. Oke? Nah, kalau Anda punya YouTube, jangan lupa kirim YouTube Anda biar saya subscribe juga. Oke? Saya akan like. Kenapa? Karena kita perlu saling mendukung. Oke? Oke, Bapak Ibu.